Halo, apa kabar? Kita update lagi ya obrolan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Dan ini kelihatannya Bung Rocky Gerung sedang dalam perjalanan. Kita minta minggir sebentar untuk berbagi point of view tentang situasi Indonesia ini menjelang 1 bulan persis menjelang lengsernya Pak Jokowi ya. Dan Bung Rocky ini kelihatannya makin mendekati Pak Jokowi lengser, makin banyak persoalan yang muncul ya. Selain kasus nih, skandal Kaisang, jet pribadinya dengan istrinya Erina Gudono, kemudian Fufu Fafa, dan ini juga ada jutaan data wajib pajak. Bahkan ini termasuk datanya Pak Jokowi dan sejumlah para menteri itu dihack dan dibocorkan. Situasi semacam ini tidak pernah terjadi ya sebelumnya ya. Maksud saya setidaknya paling dekat kita bandingkan dengan masa akhir jabatannya Pak SBY 10 tahun yang lalu. Iya, memang masih berlanjut aksi hacker Bjorka, terutama yang membocorkan data-data rahasia pribadi, apalagi pejabat-pejabat menteri Pak Jokowi. Data-data Menteri Komunikasi Informasi Budi Ari, lalu ada Sri Mulyani, juga data pajak Pak Jokowi sebagai presiden dan dua anaknya Kaisang dan Gibran. Itu menunjukkan bahwa ada yang sistematis dalam operasi sebetulnya operasi delegitimasi atau operasi pembulian pada keluarga presiden. Tapi bukan bulian yang sifatnya personal. Ini adalah satu, kita mesti baca itu sebagai satu operasi terstruktur untuk memberitahu pada publik semacam sinyal bahwa Indonesia rawan sekali untuk dicari-cari data-data yang mungkin menunjukkan aktivitas money laundering, aktivitas penggelapan pajak, aktivitas penipuan data. Jadi kita ada di dalam kerentanan itu, dan kerentanan itu jadi menarik untuk bukan kerentanannya menarik untuk dianalisis karena terkait dengan proses pergantian kekuasaan di Indonesia dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi apa sebetulnya yang terjadi sehingga netizen seolah-olah tidak berhenti untuk membicarakan isu-isu strategis melalui bocoran-bocoran dari para hacker. Jadi kita tahu bahwa operasi hacker ini tentu terkait dengan orang dalam, terkait dengan relasi-relasi strategis di antara mungkin badan intelijen dan tokoh-tokoh yang punya maksud untuk membersihkan Indonesia dari kecenderungan otoritarian, atau sebaliknya mungkin punya niat buruk untuk memecah belah atau mengguncang stabilitas menjelang transisi kekuasaan. Tapi yang jelas bahwa kita ada dalam kerentanan itu sehingga Presiden Jokowi bahkan harus bereaksi untuk meminta agar dilakukan mitigasi terhadap pembocoran itu. Tetapi bagaimana kalau kita tempatkan itu di dalam era keterbukaan di mana apapun sebetulnya bisa dibuka dengan kemampuan artificial intelligence. Nah, kemungkinan ini yang membuat kita mengerti bahwa proses pembelajaran yang diperoleh melalui fasilitas media sosial ini memungkinkan kita untuk mengerti bahwa Indonesia ada dalam kerentanan data. Tentu saja situasi semacam ini saya yakin tidak pernah dibayangkan oleh Pak Jokowi ya, karena dia merasa masih sangat perkasa, bahkan masih terus cawe-cawe gitu. Tapi melihat situasi seperti ini, dipastikan Pak Jokowi itu akan semakin khawatir untuk segera mengakhiri masa jabatannya. Dia masih menjabat saja situasinya sudah tidak bisa dia kendalikan seperti ini ya, apalagi nanti ketika dia sudah tidak lagi menjabat. Benar bahwa ada akumulasi kegelisahan karena menjelang peristiwa perpindahan kekuasaan, justru pembocoran rahasia yang mungkin masih akan lebih dramatis lagi mulai menggelisahkan pihak-pihak yang merasa terkait dengan rezim ini, dan itu hal yang selalu terjadi di dalam pergantian kekuasaan yang tidak normal. Ketidaknormalan itu mulai dibaca sebagai hal yang justru
diakibatkan oleh cawe-cawe presiden. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi psikologi bangsa ini mulai mengalami bukan sekedar kegelisahan tapi ketidakpercayaan buat transisi ini bisa berjalan dengan mulus. Tentu secara normatif kita ingin supaya semua pihak yang berupaya untuk mendapat keuntungan dari proses transisi ini, atau lebih spesifik lagi dari instabilitas proses transisi ini, menilai bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi tidak boleh ada transisi yang disebut soft landing gitu. Bahkan orang menganggap dengan analisis yang cukup mendalam bahwa akan terjadi crash ketika Pak Jokowi berhenti, atau peristiwa-peristiwa yang akan mengikutinya itu akan jadi crash, seperti yang pernah dibayangkan di dalam sejarah Perancis, kata Louis XVI, after setelah saya akan ada banjir besar, après moi la deluge, kira-kira begitu lafalnya. Tetapi bagi kita yang sudah pernah mengalami peristiwa reformasi, mengerti bahwa selalu di dalam sistem politik kita ada pembisik-pembisik atau penyusup-penyusup yang membocorkan keadaan dari dalam. Sama seperti Machiavelli misalnya membocorkan apa yang sedang terjadi di istana Florence, dan dituduh bahwa Machiavelli itu justru memuliakan pengkhianatan. Bukan, Machiavelli justru membocorkan pengkhianatan di dalam istana. Karena itu sering kita salah mengatakan bahwa Machiavelli lah yang mengajarkan prinsip tujuan membenarkan cara, end justifies means. Bukan, Machiavelli justru mengajarkan bahwa harus ada orang yang membocorkan dari dalam. Nah, kita lagi bertanya-tanya siapa yang membocorkan dari dalam, karena tidak mungkin satu peristiwa politik itu hanya dilakukan dari luar. Tentu ada yang punya kepentingan dari dalam, atau yang dari luar yang punya akses ke dalam sehingga data itu bocor. Nah, menarik ini Anda tadi menggunakan termnya crash landing ya. Kalau sebelumnya kan Anda masih menggunakan istilah hard landing ya. Jadi ini levelnya naik ya, dari hard landing menjadi crash landing gitu. Mengapa Anda menyimpulkan seperti itu? Apakah itu juga ada kaitannya selain masalah-masalah ekonomi, tapi juga ini ada proses delegitimasi yang berlangsung sangat masif terhadap Jokowi. Maksud saya ini berkaitan dengan olok-olok atau teriakan Mulyono itu ya. Kan jelas ini menurut saya bukan sekedar ngeledek ya. Tapi ini adalah semacam semacam sikap yang menunjukkan bahwa Jokowi itu sudah tidak lagi dihormati gitu. Ya, semakin meluas olok-olok pada Presiden Jokowi. Sapaan-sapaan yang mungkin satire atau sekedar bercanda. Mulyono itu ada di lapangan bola, ada di pasar-pasar, ada di mall. Jadi sudah meluas semacam tata bahasa baru untuk ngeledek tapi tanpa takut kena delik. Kan yang diucapkan oleh netizen atau orang yang berpapasan dengan Jokowi, Mulyono itu kan semacam, tidak perlu disebut hinaan, tapi semacam parodi untuk ngeledek dengan cara yang bebas delik tuh. Kan nggak ada delik yang memungkinkan seorang ditangkap hanya karena memplesetkan atau menyebutkan nama yang merupakan identitas kedua dari seseorang itu, atau semacam sapaan yang sangat mungkin juga bersifat persahabatan. Hai Mulyono, walaupun di dalamnya tentu kita bisa baca secara satiris tuh. Jadi bahkan keadaan kebudayaan kita sudah menuju pada delegitimasi, dan itu yang dikhawatirkan justru oleh sebagian besar anggota partai politik pendukung Jokowi. Karena kalau dia berantakan, kemana nanti arah kepemimpinan mereka setelah Prabowo berkuasa? Karena sangat mungkin juga Pak Prabowo ingin menghindari crash landingnya Jokowi, tetapi hukum-hukum sosiologi justru mengarah pada kondisi itu, kondisi berbahaya. Nah, kesempatan ini atau banyak kesempatan di Republik ini yang kadang-kala tidak diduga penyebabnya. Tiba-tiba ada orang ngamuk, tiba-tiba ada protes, misalnya anggota DPR angkat tangan untuk memulai proses impeachment itu. Tapi apapun yang kita bayangkan adalah masuk akal kalau kita menduga dengan kuat bahwa ada psikologi kegelisahan di dalam sistem politik kita, dan
berupaya untuk memahami psikologi itu adalah aktivitas yang bukan mengembirakan, aktivitas yang menggiurkan juga, karena seolah-olah mengintip sesuatu yang sifatnya samar-samar, dan setiap hal yang samar-samar selalu ingin diketahui sampai tuntas. Jadi orang lagi nonton semacam drama yang orang tahu sebetulnya jenisnya ada tragis atau tragika tuh. Nah, Pak Jokowi justru ada di dalam kondisi itu, bahwa dia sangat mungkin secara tragis akan meninggalkan jabatannya, dan setelah itu orang menganggap bahwa ya memang itu nasib dari seseorang yang tidak peduli pada sinyal-sinyal awal yang diberikan oleh para kritisi itu. Tapi itu sekali lagi adalah hukum sejarah. Tapi kelihatannya ini Pak Jokowi ya sudah kehabisan ilmu ya, karena ilmunya itu ya paling ya tadi belusukan, kemudian bagi-bagi bansos, lempar-lempar kaos gitu ya. Dan model komunikasi politik ala Jokowi itu tampaknya sekarang ini sudah tidak apa sebagai mantra, sudah tidak sakti lagi, karena memang dihadapkan pada realitas bahwa kehidupan rakyat, kehidupan ekonomi rakyat itu makin sulit ya, makin berat gitu, dan dari sisi APBN pemerintah juga tidak lagi mampu menopangnya. Ya, Pak Jokowi masih berupaya untuk menyapa publik, tetapi kelihatannya dia udah terengah-engah, atau rasa bosan publik terhadap hal yang diulang-ulang itu, bagi-bagi BLT, bagi-bagi kaos. Ya senang aja orang dikasih kaos itu, tapi kelihatannya kemungkinan Pak Jokowi untuk mencari jalan, untuk pamit atau untuk memperlihatkan sikap yang mungkin baik hati, orang anggap ya udahlah, kalau kebaikan itu hanya sekedar dipamerkan lewat hadiah, itu nggak ada hubungannya dengan kelakuan keluarganya atau dinastinya yang betul-betul jadi tamak. Kan sebetulnya orang udah merumuskan bahwa keluarga Jokowi itu tamak, dan dipamerkan hedonisme, dipamerkan semacam kekurang sopanan atau bahkan kekurang ajaran dari anak-anaknya tuh di sosial media. Jadi kita baca semua itu sebagai satu peristiwa sosial sekaligus peristiwa kebudayaan yang memungkinkan kita menduga kuat bahwa akhir dari masa kepemimpinan Pak Jokowi itu akan mendatangkan hujatan, atau setelah itu orang tidak akan lagi peduli dengan apa yang boleh disebut sebagai prestasi Pak Jokowi, itu IKN misalnya yang memang masih berantakan, dipaksakan untuk ditonton oleh publik, datang ke sana dan berupaya untuk disugestikan bahwa itu akan jadi semacam lambang kenegaraan kita atau kebanggaan nasional. Tetapi orang menilai bahwa kemampuan daya beli rakyat yang menurun, beberapa kasus di mana orang akhirnya bunuh diri karena tidak tahan dengan himpitan ekonomi, kejahatan-kejahatan yang meningkat terutama di kalangan muda, kesempatan untuk membayangkan masa depan akhirnya terhalang oleh tabungan yang setiap hari digerogoti, diambil untuk makan sehari-hari. Jadi memang ada suasana tragis dalam kehidupan kita sebagai bangsa, dan kemampuan Presiden Jokowi untuk memulihkan itu sudah tidak ada lagi tuh. Apalagi kalau kita lihat beberapa persiapan untuk pemindahan ibu kota ternyata belum beres, dan masih menunggu beberapa hal mungkin yang bila diucapkan hari ini bisa berubah besok tuh. Jadi kepastian transisi politik yang mulus itu tidak lagi kita bisa bayangkan akan terjadi. Dan kita pindah pada kemampuan Pak Prabowo untuk menampung seluruh keresahan publik, menampung seluruh kecemasan psikologi, menampung seluruh sinisme terhadap keluarga Jokowi, dan itu kan akan dialami oleh Pak Prabowo dalam 100 hari pertama. Jadi kesibukan Pak Prabowo tentu bukan sekedar cari utang baru 800 triliun misalnya untuk memulai APBN-nya, tapi sekaligus harus meneduhkan psikologi publik, dan itu yang saya kira akan melelahkan bagi Pak Prabowo. Tapi mudah-mudahan itu bisa dia lampaui, lalu kepemimpinan baru bisa diucapkan di dalam kontras dengan kepemimpinan sebelumnya. Jadi kalau Pak Prabowo bilang dia akan meneruskan tradisi atau gaya politik Pak Jokowi, tentu itu tidak masuk akal tuh, karena setiap pemimpin dia akan menunjukkan sebetulnya jati diri dia setelah
penggantinya itu tidak lagi punya pengaruh. Kira-kira itu poin-poin renungan malam ini. Renungan politik, dasarnya analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.